Kita kembali lagi di dalam doa pagi Bapak Ibu Saudara ya. Sekali lagi bahwa saya akan memberikan sharing ya. Sekali lagi ini tidak menggurui dan tidak mengajar saudara. Mari kita sama-sama ya. Saya akan awali dengan ayat kita di Perjanjian Baru ya, di Lukas 6 ya, di Lukas 6. Ayat yang ke-45 ya, Lukas 6 ayat yang ke-45. Baik Bapak Ibu, saya bacakan ya dengan pelan saja. Lukas pasal yang ke-6 ayat yang ke-45 ya. Orang yang baik ya mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaan yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya ya. Meluap dari mana saudara? Dari hatinya saudara ya. Kalau beberapa waktu yang lalu saya men-sharingkan tentang hati, ini kembali juga kita menyinggung perkara hati ya Bapak Ibu Saudara ya. Kalau di Lukas ini dikatakan bahwa hati itu sepertinya dibelah jadi dua ya kalau di ini kayak ada dua bagian, hati yang baik, hati yang jahat gitu ya. Tapi sebenarnya kalau kita mau satu persatu kita kupas itu di dalam hati kita sebenarnya banyak hal di situ ya. Karena selain kalau di pikiran kan ada perasaan, hati juga ada perasaan saudara ya. Perasaan itu seperti apa? Ya perasaan lagi benci ya, lagi jatuh cinta, itu juga sebuah perasaan ya. Nah itu juga ada di dalam hati kita. Nah yang meluap ya, meluap itu seperti apa sih? Meluap itu hal-hal yang seperti kalau misalnya gelas ya diisi air ya, kalau itu sampai meluber ya, sampai melewati batasnya itu gelas itu sampai tumpah ya, meluap namanya. Nah, meluap itu sendiri itu natural saudara ya, jadi itu alami gitu. Ya kalau udah kepenuhan pasti meluap. Nah, firman Tuhan kali ini dengan jelas ya, apa yang dibilang gini saudara, karena yang diucapkan mulutnya itu meluap dari hatinya. Nah, kalau yang diucapkan itu bukan asalnya dari luapan hati, yaitu seperti kita cuma membaca ya, kita kata terus kita bersandiwara, itu tidak meluap dari hati. Nah, orang percaya yang hidupnya, yang perkataannya itu meluap dari hati, yaitulah sebenarnya isi dari hati manusia tersebut ya. Kalau keluarnya atau manifestasinya itu kejahatan ya, atau hal-hal yang buruk, yaitu udah pasti hatinya juga berasal dari hal-hal yang buruk. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan ya, hati yang buruk itu kalau saya bagi-bagi lagi itu sebenarnya sih banyak, isinya itu banyak hal-hal yang buruk itu. Contoh seperti apa? Misalnya saudara mengizinkan hidup saudara misalnya kekhawatiran ya, itu tinggalnya di hati ya. Kekhawatiran, terus kekecewaan ya. Lebih dari kecewaan apa? Kekhawatiran. Nah itu semua kekhawatiran, kekecewaan, lebih dari itu apa? Kepahitan. Nah itu diamnya juga di dalam hati. Kalau kita mengizinkan hal-hal itu ada di dalam hidup kita jadi orang yang capek saudara. Betul nggak? Orang yang hari-hari ya capek, hatinya capek, itu udah pasti isinya di dalam hatinya itu kekhawatiran ya, kekecewaan, bahkan yang paling parah adalah kepahitan. Itu waduh, sebenarnya orang seperti ini itu orang yang capek. Tapi kalau saudara atau mungkin saya sedang ngalamin seperti itu dan saudara tetap mengizinkan itu tinggal diam, aduh saudara, itu kalau sekarang itu sebenarnya bahaya. Karena apa? Imun saudara dan saya kalau posisi seperti itu terus menurun, itu drop saudara imun gitu. Kok gitu Pak? Iya, sebab apa? Berlawanan dengan
Hati yang gembira adalah obat, ya. Orang yang dikuasai dengan tadi itu kekecewaan, kekhawatiran, kepahitan, ya, itu otomatis hati itu, ya, nggak ada sukacita, nggak ada damai sejahtera. Karena apa? Karena itu yang menguasai. Nah, kalau posisi seperti itu, saudara jadi leader, jadi pemimpin, ya. Soalnya leader, pemimpin itu sangat dibutuhkan orang-orang yang benar-benar punya hati yang bersih, ya. Kenapa? Sebab kalau pemimpin, ya, pemimpin hatinya dikuasai oleh ketiga hal tersebut, ya, masih kekhawatiran, masih ada kekecewaan, masih ada kepahitan, itu setiap mengeluarkan kebijakan, itu pasti hasilnya juga ujung-ujungnya ketiga ini, saudara. Yang kita terima seperti ini, yang tiga hal tadi itu. Nah, jangan sampai kita sebagai pemimpin misalnya gitu, itu masih menyimpan hal-hal tersebut. Nah, ini otomatis, saudara, keluar tadi seperti firman Tuhan katakan ini, ya. Orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaan hatinya. Nah, perbendaharaan hatinya apa? Ya, isi tadi itu, isi di hati saudara dan saya apabila saudara masih punya hal-hal tersebut. Yang ini hal jahat, saudara. Jadi itu udah otomatis gitu ya, keluar gitu. Ya, hal-hal yang jahat, kekhawatiran, ya, pasti keluarannya itu nanti satu kaitan dengan kekecewaan. Kalau ketemu dengan orang-orang yang diceritakan ya hal kekecewaan, ya, mungkin kecewa dengan teman, kecewa dengan pasangan, kecewa dengan gembala bahkan. Nah, ini kalau saudara, ya, dan saya misalnya posisi seperti itu, dan saudara bercerita atau konseling kepada orang yang nggak tepat, ya parah, saudara. Jadi jangan seperti itu. Kalau kita sadar bahwa waduh, yang keluar itu hal-hal yang jahat tadi, sebaiknya langsung berbalik, ya, saudara, langsung bertobat, ya, berbalik dan bertobat. Jangan izinkan ketiga hal itu menguasai hati kita. Kita bertobat balik, kita isi, ya. Kita kan mesti harus sadar, ya, hati kita itu kan banyak, saudara, tadi karena banyak ada perasaan tadi itu kan, di situ hati kita itu ada rasa cinta, ada rasa kasih, ada rasa benci, ya. Itu semua itu ada di dalam satu wadah. Nah, kita yang sadar ini, ya, tinggal atur aja komposisinya. Kita mau menghidupi yang mana? Mau hidupi yang benci atau menghidupi yang kasih? Itu semua tergantung saya dan saudara, ya. Kalau kita sadar bahwa kita adalah orang percaya dan kasih Allah ada di dalam diri kita, tentunya kan tidak mengizinkan ada di tiga hal tadi, kekhawatiran, kekecewaan, bahkan kepahitan ada di dalam kita. Tolak kita kembali ke kasih yang kita terima, yang kita beri hak penuh, ya. Kasih itu agar termanifestasi di dalam hidup kita. Nah, apa jadinya kalau hal-hal yang jahat yang terus termanifestasi di dalam di dalam hidup kita, ya? Sekali lagi bahwa kita harus memperbesar kasih itu tentunya, ya. Kita udah tahu tadi hati kita berisi macam-macam tadi, ya, kita harus memperbesar kasih itu. Nah, baik Bapak Ibu, supaya kita ini terus, ya, ada di dalam kasih Allah. Makanya kita dengan sadar, ya, sesadar-sadarnya, oh iya, perkataanku, ya, perkataan saudara itu akan berguna bagi orang lain, akan menjadi berkat bagi orang lain. Kalau kita ini sadar bahwa hidup kita, ya, itu benar-benar dikuasai oleh kasih yang adalah Yesus itu sendiri yang ada di dalam diri kita. Memang kesadaran itu harus dibangun setiap hari sehingga kita tidak akan lagi mengizinkan kekhawatiran ada di dalam hidup kita, kekecewaan, bahkan kepahitan, tidak akan mengizinkan. Sebab apa? Kita adalah anak-anak Allah yang hatinya penuh kasih, ya. Kasih itu adalah dari Allah sendiri. Kasih adalah Yesus itu sendiri yang ada di dalam diri kita. Baik Bapak Ibu, demikian firman Tuhan yang simpel, sedikit, tapi kami percaya, ya, saya percaya kalau ini kita renungkan dalam-dalam, ini kan membawa kita akan keluar dari kepahitan, keluar dari rasa khawatir, bahkan keluar dari rasa kekecewaan. Tuhan Yesus memberkati.
Baik pemirsa yang dikasihi Tuhan, pendengar juga dimanapun saudara berada, mari kita sama-sama ya kita berdoa. Bapa yang kami tinggikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Bapa kalau hari ini kami terus menikmati karya-Mu yang agung, yaitu keselamatan yang sudah Engkau berikan kepada kami. Tuhan, inilah anugerah yang terbesar bagi kami Tuhan, bahwa keselamatan Engkau berikan kepada kami. Tuhan Yesus, inilah ungkapan syukur kami Tuhan. Tuhan, kami mau berdoa khususnya buat pendengar, pemirsa, dimanapun mereka berada Tuhan. Tuhan, kami percaya Tuhan, oleh karena kemurahan-Mu, oleh karena kasih-Mu, semua pemirsa, semua pendengar yang ada saat ini yang sedang mendengarkan siaran ini Tuhan, kami percaya Tuhan bahwa tangan-Mu senantiasa mengulurkan kepada mereka segala sesuatu yang baik dari Engkau berikan kepada mereka, sehingga mereka diluputkan dari segala mara bahaya. Bahkan melalui berkat-Mu Tuhan, Engkau curahkan berkat bagi mereka. Engkau berikan urapan-Mu kepada mereka. Karena kami percaya Tuhan, melalui pengurapan-Mu Tuhan, mereka tidak perlu diajar sama orang lain, namun Engkau sendiri yang mengajar melalui urapan Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan. Kami melihat bahwa kemurahan-Mu, bahwa anugerah-Mu Engkau curahkan bagi pendengar, pemirsa, dimanapun mereka berada. Segala pergumulan, persoalan Tuhan, Engkau akan memberikan solusi kepada mereka, sehingga mereka melihat bahwa Tuhanlah yang mereka sembah, Tuhanlah yang mereka andalkan, sehingga mereka senantiasa dikuatkan dari hari ke hari di dalam menjalani kehidupan ini. Kami percaya Tuhan, biarlah setelah mereka mendengar firman Tuhan ini, Engkau sendiri melalui Roh Kudus-Mu yang mengubah mereka, mengubah mindset mereka. Tuhan, yang saat ini mereka belum bertobat, saat ini Engkau ubah hatinya Tuhan untuk berbalik, untuk mendengarkan Engkau, untuk menuruti apa yang Engkau perintahkan kepada mereka. Yang saat ini keras hati Tuhan, Engkau sendiri yang melembutkan hatinya Tuhan. Tuhan Yesus, karena Engkau ajaib, Engkau begitu agung dan mulia Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa seluruh pemirsa, pendengar dimanapun mereka berada, ini semuanya Engkau sendiri yang akan memberikan, Engkau sendiri yang akan mengubah mereka, Engkau sendiri akan melimpahkan berkat kepada mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah semuanya ini terjadi atas kehendak-Mu. Mari Bapak Ibu Saudara, kita sama-sama kita berdoa. Bapa kami ya, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati.